Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, kita jumpa lagi, kita mau ibadah sekolah minggu secara online di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau tanya-tanya kabar dulu ya. GKPS Tanjung Piayu, Sagulung, lalu Batu Haji. Anak sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu, apa kabar? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke, yes. GKPS Gloria Sagulung, apa kabar sekolah minggu? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke, yes. Apa kabarnya GKPS Batu Haji? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Oke, yes. Untuk seluruh anak sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat, ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Bahagia sekali rasanya hari ini kita bisa bersama-sama mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, persiapkan hati, persiapkan diri, duduk yang rapi, persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya juga. Kita mau mulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan hari ini kita sangat bahagia berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Kita menyanyikannya dengan bahagia, dengan semangat. Hari ini kurasa bahagia. Kita mau mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang dapat kita rasakan. Kita diberi kesempatan untuk dapat tetap sehat-sehat, dapat mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi, menyiapkan hati kita sebelum potong. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami di dalam hidupku. Apapun keadaannya, kita senantiasa berterima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan, yang telah kita terima. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami
potong. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau menggembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Oleh kuat kuasa-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kami datang memasuki rumah-Mu yang kudus, sujud menyembah Engkau serta mengucap syukur. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami dan mempercayai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Amin. Adik-adik duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, kita semua di hadapan Tuhan sangat berharga. Semuanya istimewa, semuanya sama. Tuhan memberikan kelebihan dan kekurangan kepada kita masing-masing. Masing-masing ada talentanya masing-masing. Semua kita adalah anak-anak yang istimewa, berharga di mata Tuhan. Kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Big or small, short and tall, semua dicintai Tuhan. dan titah. Baik adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam titah dan ayat hafalan. Buat adik-adik yang ada di rumah mulai dari GKPS Batu Haji, Sagulung dan juga Piayu, sekarang kita mau masuk ke dalam titah. Sekarang titah kita mulai dari titah pertama sampai yang kelima. Baik, kakak akan membacakan titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua.
buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadat kepadanya. Sekarang titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sekarang titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Kakak mau tanya nih, untuk ayat hafalan yang untuk ayat hafalan kita di hari ini, di tanggal 7 Februari 2021. Ayo kakak mau tanya nih buat adik-adik yang di rumah, siapa yang menghafal ayat hafalan untuk minggu ini? Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Kakak sih yakin kalau adik-adik yang di rumah itu sudah menghafal ayat hafalannya. Karena 1 minggu 1 ayat masa enggak bisa dihafal. Adik-adik yang pintar harus rajin membaca Alkitab. Oke adik-adik, kita sekarang mau masuk ke dalam ayat hafalan untuk hari ini. Untuk adik-adik yang ada di rumah, ayo ikutin kakak ya. Kita akan membacakan sama-sama. Ayo tertulis di dalam apa? Dalam ayat apa? Di Roma 12 ayat 9. Ayo adik-adik kita ikuti bersama-sama ya. Demikian bunyinya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke, itu untuk ayat hafalan kita di minggu ini ya. Tetapi untuk ayat hafalan kita untuk di minggu depan tanggal 14 Februari, minggu depan akan ditagih lagi loh untuk guru-guru sekolah minggunya. Jadi adik-adik harus menghafal ini ya, ayat hafalan kita di minggu depan tertulis di dalam, ayo diambil Alkitabnya dibuka di Yesaya 53 ayat 5a. Yesaya 53 ayat 5a. Oke adik-adik, itulah untuk ayat hafalan kita di minggu depan. Jadi kakak berharap, guru-guru sekolah minggu berharap semuanya, dan juga orang tua juga berharap agar ayat hafalannya dihafal ya, 1 ayat dalam 1 minggu. Masa sih nggak bisa, harus bisa. Oke, demikian untuk ayat hafalan kita. Kita sekarang lanjut bernyanyi. Oke adik-adik semuanya, semua anak sekolah minggu, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Bipo kita nantinya. Kita mempersiapkan hati kita lewat pujian kita, kasih pasti lemah lembut.
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Salam, apa kabar? Kabar baik tentunya ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan kasih-Mu. Hingga hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, kami bisa beribadah di hadapan Tuhan. Walau masih di rumah saja, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau menolong kami dan memberikan hikmat kebijaksanaan. Engkau juga memberikan kepintaran bagi kami untuk memahami tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau karena anak-anak sekolah minggu sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, buat adik-adik semua, buka dulu Alkitabnya ya. Dari Lukas, perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, gitu ya. Coba, sudah dapat? Biar kita membaca bersama-sama. Sudah? Ya, kita mulai ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik berbuat baik? Pernahkah adik-adik mengasihi temannya? Atau pernahkah adik-adik mengasihi orang tuanya? Coba ingat-ingat dulu ya. Pernahkah? Kalau pernah, enak enggak mengasihi? Enak enggak berbuat baik? Pasti enak ya. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu,
melalui teks khotbah kita ini, kita diinginkan untuk berbuat baik. Tuhan rindu kita berbuat baik. Tuhan rindu kita berbuat untuk mengasihi orang lain. Kita juga diinginkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah. Nah, mengasihi siapa saja? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua adalah untuk mengasihi sesama manusia. Nah, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Allah bagaimana coba? Hanya sedikit saja? Tidak, gitu ya. Nah, pada waktu itu ahli-ahli Taurat tahu kalau mengasihi itu bagaimana. Katanya mengasihi itu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi. Maksudnya bagaimana itu? Mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan serius, benar-benar mengasihi gitu. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Kepada siapa? Kepada teman-teman kita. Kepada siapa? Kepada setiap manusia yang kita jumpai. Kita harus memberikan kasih kita kepada mereka. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Jadi kita bukan hanya berbicara, aku mengasihimu loh, aku baik loh samamu, aku peduli loh samamu. Bukan hanya itu, tetapi melakukan. Nah, adik-adik sekolah minggu sayang gak sama orang tuanya? Pasti sayang bilangnya. Gak ada anak-anak yang bilang gak sayang sama orang tuanya, pasti sayang. Nah, saya tanya dulu adik-adik semua, pernah gak melukai hati mamanya? Pernah gak melukai hati bapaknya? Oh pernah, itu di Sagulung, di Batu Haji, di Piayu, pernah juga melukai hati mamanya kan? Nah, pernah gak dibiarkan mamanya capek kali? Udah mamanya nyuci piring, nyapu, disuruh anaknya gak mau, pernah gak? Pernah, tapi katanya sayang sama mama, tapi katanya sayang sama bapak, kenapa gak dibantu? Nah, berarti kalau dikatakan sayang, betul-betul dibantu, disayangi. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, gitu ya. Jadi benar-benar mengasihi dan benar-benar memberikan yang terbaik buat orang lain, buat orang tua, buat teman-teman, buat sahabat kita, dan juga bagi orang yang mungkin juga yang tidak kita kenal. Kalau orang lain butuh, kita untuk menolongnya, ditolong. Itu ya adik-adik. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi teks khotbah kita ini dikatakan pada suatu kali. Nah ya, pada suatu kali Yesus berjumpa dengan ahli Taurat. Mereka berbincang-bincang tentang kasih ini loh adik-adik. Nah, ahli Taurat itu berkata begini, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Yesus bilang, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca dalam hukum Taurat itu?" Ahli Taurat bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri." Yesus bilang, "Benar, perbuatlah demikian supaya kamu hidup." Nah, datang lagi ahli Taurat mengatakan, "Siapa itu sesamaku Tuhan?" Sebenarnya dia mau bertanya bukan mau mengasihi sesamanya, bukan. Karena dia tidak mau mengasihi. Karena dia susah untuk memberikan hal yang baik. Susah untuk mengasihi orang lain. Sehingga dia bertanya, siapa itu sesamaku? Pura-pura dia, pura-pura gak tahu. Karena dia gak sungguh-sungguh mengasihi. Nah, Yesus membuat satu perumpamaan. Adalah seorang penyamun jatuh karena dia dirampok, dipukuli, setengah mati,
dan ditinggalkan. Dia tergeletak di tengah jalan. Dia tidak ada yang memperdulikan. Nah, lewatlah seorang imam dari jalan itu. Dilihatnya, tetapi dilewati. Setelah itu, lewatlah orang Lewi. Dilihatnya kembali. Setelah itu, dilewatinya, tidak ditolong. Dia pergi saja meninggalkan penyamun itu. Tidak berapa lama lagi, lewatlah seorang Samaria berjalan melewati jalan itu. Tergeraklah hatinya berbelas kasihan. Dia melihat, lalu dikasihnya minum. Setelah itu dia obati luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Dan dibalutnya lah luka-lukanya. Dia tolong dengan penuh kasih. Dia tolong dengan penuh kebaikan. Setelah itu dia rawat dan dia bawa ke suatu tempat untuk ditolong. Dan dia kasih makan. Dan dia mengasihinya. Nah, adik-adik sekolah minggu, mana yang dari ketiga itu yang mengasihi sesamanya? Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kalau saya tanya sekolah minggu yang mana? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Benar. Yesus tanya juga kepada ahli Taurat itu, yang mana yang mengasihi sesamanya? Yang nomor 3. Nah, adik-adik sekolah minggu, benar, yang nomor 3 itu dia berbelas kasih, dia rawat, dia jaga, dan dia memberikan makanan dan minuman kepadanya. Nah, demikianlah sebenarnya anak-anak sekolah minggu itu mengasihi sesamanya. Ketika sesamanya terjatuh, ketika sesamanya menderita, ketika sesamanya menangis, ketika sesamanya sakit, nah kita tolong. Gitu ya. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Nah, kalau sekarang ini kan ada yang jatuh di tengah jalan, ada yang tabrakan di tengah jalan, gak ada yang menolong. Tunggu dulu polisi, katanya gitu kan. Padahal minimal kita memberikan minuman supaya dia terbantu gitu ya. Nah, begitu juga anak sekolah minggu, kalau ada temannya yang butuh, kita mungkin butuh diajari sekolah, butuh diajari pelajaran, butuh diajari tentang banyak hal, kita ajarin kawan-kawan kita. Nah, kalau orang lain butuh sesuatu dari kita, tolonglah. Itulah anak-anak Tuhan. Berbuat baik, mengasihi, memperdulikan sesamanya. Dan juga mengasihi Tuhan Allah dengan baik. Karena ketika kita mengasihi sesama kita, memperdulikan sesama kita, berbuat baik dengan sesama kita, berarti kita juga sudah mengasihi Tuhan Allah. Berarti kita juga sudah hormat pada Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan biarkan hari demi hari berlewatan, tetapi kita tidak memberikan kasih dan berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Allah rindu kita berbuat baik kepada sesama kita. Allah rindu kita berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, kepada orang tua kita, dan juga kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, karena itu yang Tuhan kehendaki dengan kita.
Nah, adik-adik sekolah minggu, baiklah, walau di masa pandemi ini, jangan lupa berbaik hati kepada teman-temannya, mendoakan teman-temannya, mendoakan sesamanya, mendoakan dunia ini supaya dunia ini selamat dari pandemi ya. Selamat melakukan kasih dan selamat berbagi kasih dan selamat berbuat baik di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar dan bimbing kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu untuk melakukan kasih yang dari-Mu. Seperti seorang Samaria yang berbelas kasih, yang punya cinta kasih, dan yang punya kepedulian, selalu berbuat baik kapanpun, bahkan di tengah jalan atau di mana saja pun dia berbuat baik. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu bisa berbuat yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Kami memperdulikan sesama kami dan juga memperdulikan orang lain, terkhusus orang-orang dekat kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua jemaat-Mu, orang tua kami, kakak-kakak kami, seluruh jemaat Tuhan, dan juga dunia ini, terkhusus di musim pandemi ini. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk dunia ini, menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang tidak makan Tuhan. Kiranya kami juga boleh berbagi kasih dengan semua anak-anak Tuhan di bumi ini. Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik semuanya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan menginginkan kita supaya saling mengasihi dan saling menyayangi. Kita aminkan firman Tuhan lewat pujian, "Kukasihi kau dengan kasih Tuhan." Dengan sayang Tuhan, ku sayangi kau dengan sayang Tuhan, ku sayangi kau dengan sayang Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa, ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan persembahannya, dilipat yang rapi. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Ayo semuanya angkat persembahannya. Kita katakan huberedoon hubani harajaon ninai bata 2-3 ya. Huberedoon hubani harajaon ninai bata. Apapun yang kupegang ini 2-3 ya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi, kami bawa korban pujian.
pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi. Kita nyanyikan sekali lagi, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Adik-adik semuanya silakan untuk berdiri, kita nyanyikan lagunya sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Oh, itu ya, Nak. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga di akhir acara kami. Kini kami mempersembahkan pujian dan seluruh kehidupan kami, serta persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan atas semua persembahan kami, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk mengembangkan kerajaan Allah di bumi ini. Engkau berkati seluruh anak-anak sekolah minggumu yang memberikan persembahannya, sehingga tetap di dalam sukacita dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa di dalam doa, O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani, Hanami Haganum, Pasada uhur nami aseto rangganop, sing boy dalanon nami selakana torosa, dop hama soman nami torang age huja. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.